kapal mendung kini tengah bergolak. Udara yang lembab dan suhu yang dingin kini telah menjadi cikal bakal terbentuknya mendung. Bagai diingatkan oleh sesuatu, Gajah Enggon tiba-tiba melompat ke atas kudanya. Bradabasa kini kaget. "Kemana, Kakang?" teriak Bradabasa. "Ikut aku, kita akan ke timur." Dengan berpacu kencang, beradu balap dengan angin yang berembus deras dari arah pantai, Gajah Enggon kini mengarahkan kudanya ke arah timur. "Kita mencari apa, Kakang?" teriak Bradabasa. "Benda-benda yang hilang itu ada di sini. Pencurinya berada di sini," balas Gajah Enggon. Gajah Enggon makin bersemangat memacu kudanya, manakala dari arah bibit mendung yang makin menebal itu kembali terdengar ledakan petir. Bradabasa berdebar tegang ketika mendung yang berada tepat di atas kepala itu makin menebal dan bergolak. Serasa ada kekuatan yang memengaruhinya. Mendung yang terbentuk serasa melalui waktu yang tergesa-gesa dari langit yang semula bersih dengan cepat berubah menjadi gelap yang berusaha merata. Sebenarnya dugaan Gajah Enggon beralasan. Di sebuah tempat di bagian bibir pantai yang memanjang, seseorang tengah berdiri tegak di balik rimbunnya pandan laut dan pepohonan yang tumbuh dengan lebatnya. Orang itu berpakaian serba hitam dan memakai ikat kepala. Pakaian yang dikenakannya ringkas dengan rambut yang tidak digelung-keling namun dibiarkan terurai. Orang itu berdiri dengan tangan kanan yang memegang songsong yang terbuka serta menempatkan diri berlindung dari angin di bawah payung itu. Rambutnya yang panjang kini berkibar-kibar. Demikian juga dengan ikat kepalanya. Ikat kepala yang dipakai orang itu bukanlah ikat kepala sembarangan, karena benda itu adalah cihna geringsing Lepeng Lueh Laka yang telah hilang dari perbendaharaan pusaka. Orang itu tetap bertahan berdiri tegak meski angin yang deras menyapu wajahnya dengan butir-butir pasir yang lembut. Angin yang bertiup dengan keras bahkan mematahkan sebuah ranting dan menerjang wajahnya. Namun ia tetap bergeming, tidak terusik dan berdiri tetap dengan tenang. Juga tidak terusik ketika ia mendengar kuda yang berderap dari arah barat. Makin lama suara derap kuda itu semakin mendekat. Orang itu rupanya yakin tempatnya berlindung dan tidak akan tampak dari garis pantai. Malam yang gelap melindunginya, lebatnya semak pandan laut juga ikut melindunginya. Derap kuda yang mendekat itu hanya untuk terus melintas menuju ke arah timur. Gajah Enggon mengalami kesulitan untuk menerka tempat maling payung dan lambang negara itu. Sepanjang mata memandang di bibir pantai hanya ditumbuhi pandan liar yang mampu menyembunyikan apapun dari perhatiannya. Maka betapa kesal Gajah Enggon yang tidak berhasil menemukan orang yang dicari. Senopati Gajah Enggon dan Bradabasa kini berbalik arah menuju ke barat. Petir kini kembali muncrat, gerimis yang turun lamat-lamat menjanjikan harapan bagi penduduk di sepanjang pantai itu. Yang di samping bekerja sebagai nelayan, mereka juga bertani. Hujan memang sangat dirindukan kehadirannya. Namun mendung yang menebal ditambah gerimis yang akan berubah menjadi hujan deras akan mempersulit Gajah Enggon dalam menemukan orang yang dicarinya. Di langit, bintang-bintang tidak lagi terlihat. Pekat udara dengan segera berubah menebal dan menyebar kemana-mana menjadi gumpalan mendung. Bradabasa takjub dan terheran-heran. Jarak dari petir pertama tidaklah terlalu jauh, namun mendung bisa menebal dan merata dalam waktu yang sangat singkat. Gajah Enggon kini melompat turun. "Bagaimana, Kakang?"
pepohonan di sepanjang pantai ini terlalu lebat. Akan sulit menemukan orang yang bersembunyi di baliknya. Kecuali kalau siang hari. Kakang, kau benar-benar yakin pencuri payung itu berada di sini? Tanya Peradap Basu. Ikutilah kemana hujan turun. Itu kata Ibu Suri. Jawab Gajah Enggon. Sorak-sorai riuh terjadi di bagian pantai yang lain yang dilakukan oleh para penduduk yang menyaksikan kapal. Itu terjadi ketika hujan telah benar-benar turun dan mengguyur. Anak-anak muda tidak merasa risih dengan turunnya hujan itu meskipun pada malam hari. Mereka berlarian dan juga berbasah-basahan. Sementara itu, para orang tua telah menyelamatkan diri dengan berteduh atau kembali ke rumah masing-masing. Di sela bongkahan tanah, baik di sawah maupun di pekarangan, ular sanca yang tidur panjang kini terbangun oleh datangnya air yang menyentuh tubuhnya. Ular itu menggeliat dan siap untuk berburu. Bukankah dengan hujan telah tiba, akan ada banyak binatang yang selama ini tidur panjang lalu kemudian terbangun? Akhirnya, hujan yang kita tunggu datang juga, ucap seorang suami dengan rasa senang. Apakah kita masih punya benih, Nyai? Masih ada, Kakang, jawab istrinya. Hujan yang turun deras itu berlaga dengan petir yang meledak susul menyusul. Agak menakutkan dan menyebabkan bocah-bocah segera mencari perlindungan. Akan tetapi bagi orang-orang tua, gelegar petir itu dianggapnya sebagai anugerah dari Yang Widi setelah didera kemarau yang berkepanjangan. Orang-orang yang semula menyemut di sepanjang pantai akhirnya berhamburan kembali ke rumah masing-masing. Sebagian nekat dengan berbasah-basahan, sebagian yang lain menggunakan sepelepah daun pisang untuk melindungi diri mereka dari hujan. Di antara penduduk itu ada juga yang punya keyakinan aneh. Sebuah mangkuk yang terbuat dari tanah liat diletakkan di halamannya. Air hujan yang terwadai ditampung di jambangan. Baginya, air hujan baik untuk tubuh. Orang itu juga berkeyakinan air hujan yang diwadai kendi dan ditempatkan di bawah tempat tidur disertai dengan doa tertentu akan mengusir para hantu agar tidak menyelinap ke alam mimpi mereka. Oleh karena itu, yang punya bayi dengan kebiasaan tidur gelisah di bawah tempat tidurnya selalu ada tempayan yang berisi air hujan. Setahun sekali air hujan itu harus diganti karena telah kehilangan khasiatnya. Nantinya jika tempayan itu diperhatikan akan penuh dengan jentik-jentik anak nyamuk. Adalah Gajah Enggon yang kini gelisah setelah ia mondar-mandir tidak berhasil menemukan jejak orang yang tengah dicarinya. Hujan yang turun dengan lebat dan malam yang tidak berbintang itu menyebabkan jarak pandang menjadi demikian pendek. Tidak ada yang bisa diharapkan dari keadaan yang demikian. Bahkan akhirnya laut di depan pun juga tidak nampak. Laut bisa ditandai keberadaannya dari suara ombaknya yang tidak seberapa besar yang berusaha untuk menggerus pantai. Maka apa boleh buat, yang bisa dilakukan hanyalah menunggu. Meskipun hal itu terasa amat menjemukan, akan tetapi hujan itu ternyata menyita waktu yang cukup lama dan berlangsung amat deras, membasahi tanah yang semula berwujud bongkahan menjadikannya bubur lumpur lalu merembes ke kedalamannya. Air yang berlimpah itu memenuhi parit, memenuhi hamparan sawah dan sungai. Katak-katak yang semula tengah tidur panjang kini tersentak kaget begitu menyadari tubuhnya telah basah kuyup. Kata-kata itu menjadi begitu gembira dan dengan segera saling sapa menyapa dengan sesama temannya. Namun Katak sering kurang waspada karena ular juga terbangunkan dari tidur panjang mereka dan kini segera mengintai mereka. Ular sanca yang berukuran besar sebenarnya malas memangsa Katak. Ular sanca lebih senang memangsa tikus atau kucing, bahkan anak babi pun juga ditelannya. Akan tetapi
Jika tidak ada rotan, maka akar pun jadi. Demikian pula dengan ular yang berukuran besar itu. Tidak ada tikus, katak pun jadi mangsanya. Setelah beberapa saat, akhirnya hujan mereda. Seperti awalnya, demikian juga dengan akhirnya. Hujan itu berhenti dengan tiba-tiba. Oleh sebagian orang, kehadiran hujan itu dianggap aneh, tetapi banyak juga yang menganggap biasa saja. Gajah Enggon kini memandang langit. Sebagian terlihat bersih dengan bintang-bintang yang bergemerlapan, sebagian lagi masih terlihat gelap gulita. Bagaimana sekarang, Kakang? Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang, adik. Gajah Enggon kini menjawab. Namun, jawaban itu bagai mendatanginya. Gajah Enggon terbelalak dan sangat terlambat untuk bertindak ketika dengan tiba-tiba terdengar suara kuda yang meringkik kemudian melesat akan melewatinya. Gajah Enggon dan Bradabasa berlompatan menepi karena tidak ingin tertabrak oleh penunggang kuda itu. Edan! Gajah Enggon meletup. Dalam sekelebatan dengan bertumpu pada cahaya bintang yang mulai muncul dan kunang-kunang yang berterbangan, Bradabasa dan Gajah Enggon masih bisa menandai sebuah benda panjang dalam dekapan orang yang berkuda itu. Orang itulah yang membawa payung, teriak Gajah Enggon. Bradabasa dan Gajah Enggon lari sekencang-kencangnya ke tempat kuda-kuda mereka yang terikat pada batang pohon yang ambruk di atas pasir. Dua kesatria Bayangkara itu makin terlambat karena ikatan tali itu saling melilit dan terikat dengan demikian kuatnya. Saat sesuatu tengah dibutuhkan, sikap gugup justru menjadi sebuah hambatan. Sialan, umpat Bradabasa yang merasa cemas akan kehilangan jejak buruannya. Ketika tali kekang yang saling membelit itu akhirnya berhasil diurai, sungguh amat terlambat. Jejak maling yang membawa payung itu lenyap, sebagaimana lenyapnya pula suara derapnya. Namun demikian, Gajah Enggon dan Bradabasa tidak mau putus asa begitu saja. Jejak samar itu harus dikejar sampai ke ujung langit sekalipun, jauh ke dalam perut bumi sekalipun. Akan tetapi, malam yang begitu hitam memang sangat menyulitkan. Gajah Enggon tidak mungkin memaksakan dirinya. Ketika di depan menghadang tebing dan juga karang dengan ombak yang menghantam susul-menyusul, sadarlah Gajah Enggon bahwa maling itu tidak melewati tempat itu. Orang itu telah berbelok entah di mana. Bagaimana, Kakang? Tanya Bradabasa. Bradabasa memutar kudanya dan berdiri saling berdampingan. Apakah kau berhasil menandai sesuatu, Adi? Tanya Gajah Enggon. Iya, Kakang. Aku melihat orang itu mendekap sebuah benda panjang yang aku yakini pasti payung. Terawangan Ibu Suri ternyata benar, Kakang. Aku juga. Aku yakin benda panjang yang dibawa orang itu adalah payung. Tambah Gajah Enggon. Hening kini menyeruak. Kapal-kapal besar yang mengapung diam itu menjadi perhatian mereka. Hanya beberapa buah obor di kapal itu yang masih terlihat hidup, menjadikan bayangannya mirip hantu yang menakutkan. Kita akan menunggu datangnya pagi, Kakang. Apakah kau sependapat? Ya, kita akan mencari jejak maling payung itu besok pagi. Tidak mungkin kita lakukan sekarang, jawab Gajah Enggon. Basah kuyup itu sungguh sangat mengganggu dan bisa menyebabkan demam. Namun Gajah Enggon dan Bradabasa tidak mungkin berganti pakaian karena basah itu juga tembus ke buntalan bawaannya. Gajah Enggon yang meraba kini mendapati pakaian cadangan yang dibawanya juga ikut basah sehingga tidak ada gunanya berganti pakaian berai itu. Dalam diam bagai kehilangan mulut, dua orang lelaki gagah itu berpikir, terutama Gajah Enggon
yang memeras kenangan pertemuannya dengan Ibu Suri. Apa yang disampaikan oleh Ibu Suri Rajapatni kepadanya teramat samar dan mirip sebuah teka-teki yang kemudian menyerahkan sepenuhnya untuk menemukan apa jawabannya. Lihat itu kakak, Bradabasu berbisik. Gajah Enggon menoleh dan mengarahkan perhatiannya. Mungkin nelayan, ucap Gajah Enggon. Jauh dari arah timur atau dari arah mereka semula nampak obor yang bergerak, yang tentu obor itu berada di tangan orang yang berjalan berayun-ayun seolah berasal dari tangan yang lunglai dan lemah. Pemegang obor itu memang tangan yang lemah karena tubuh penyangganya juga sudah tua. Namun semangat kakek yang berambut putih itu untuk berjalan dan terus berjalan tidak pernah kendur. Persoalan penting yang dibawanya mendorongnya berjalan dengan lebih lekas. Akan tetapi selekas apapun tetap tertatih. Andai kata ia masih muda, mungkin ia akan berlari sekencang-kencangnya. Kakang, kita mungkin bisa meminta keterangan dari orang itu, tanya Bradabasu. Tidak perlu. Aku yakin tidak ada orang yang bisa memberi keterangan di tempat ini. Penduduk desa ini sama bingungnya dengan kita. Mereka tidak akan bisa memahami mengapa hujan deras turun dengan mendadak di tempat ini. Atau pendapatmu itu salah, kakang? Balas Bradabasu. Salah bagaimana? Penduduk pelabuhan ini menganggap hujan yang turun itu sebagai hal yang biasa, meskipun turunnya tanpa kulonun lebih dulu. Terlalu tidak masuk akal. Hujan itu turun karena sebuah payung. Gajah Enggon kini terbungkam. Bradabasu yang berharap siapapun yang membawa obor itu akan mendatangi tempatnya berada, merasa betapa lamban pembawa obor itu berjalan seolah tidak bergeser sama sekali dari tempatnya. Justru karena itulah Bradabasu dan Gajah Enggon tergerak untuk mendekat mendatanginya. Bradabasu dan Gajah Enggon tidak naik ke atas punggung kuda. Kuda-kuda mereka dituntun. Betapa terperanjatnya kini Bradabasu dan Gajah Enggon mendapati pembawa obor itu ternyata seorang kakek yang demikian rentah. Jalannya sedikit tertatih, sedikit bongkok, dan rambut, kumis serta jenggot yang telah memutih menjadi pertanda usianya tentu lebih dari 70 tahunan. Orang tua itu rupanya juga rabun. Ia tidak bisa melihat meskipun Gajah Enggon dan Bradabasu telah menghadangnya. Selamat malam, Ki. Gajah Enggon menyapa. Kakek itu rupanya juga tuli, menilik dari ia tidak mendengar kuda yang meringkik. Baru ia terlihat kaget setelah ia berada pada jarak yang amat dekat. Kalian rupanya, seru kakek itu dengan suara yang agak meletup. Gajah Enggon dan Bradabasu kini saling memandang. Segera keduanya merasa ada sesuatu yang aneh. Sampean mengenal kami, Ki? Bradabasu meletupkan rasa herannya. Apa? Balas kakek itu yang kurang begitu jelas menangkap pertanyaan. Gajah Enggon kini mendekat. Apakah sampean merasa mengenal kami, Ki? Kini Gajah Enggon yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang dilontarkan dengan suara yang keras itu ternyata bisa ditangkap dengan cukup jelas. Kakek itu menyeringai sambil mengangkat obornya untuk mengenali wajah-wajah yang masih muda di depannya. Tentu aku mengenalmu. Aku bahkan sudah menunggu cukup lama. Salah satu dari kalian akan kuambil menantu, jawab kakek itu. Sungguh sebuah jawaban yang mengagetkan yang memaksa Gajah Enggon dan Bradabasu terbelalak. Demikian kaget Gajah Enggon sampai ia tidak mampu berbicara. Dengan mulut yang setengah terbuka,
Gajah Enggon memandang kakek tua itu dengan takjub dan akhirnya sedikit terlihat geli. Mungkin kakek tua itu sangat pikun, bisa jadi ia juga telah tidak waras. "Mari, kalian ikut aku," lanjut orang itu. Bradabasu dan Gajah Enggon kini saling melirik dan mendadak berubah menjadi seekor kerbau yang telah diikat lehernya. Gajah Enggon dan Bradabasu melangkah bagai tanpa pertimbangan mengikuti langkah kaki kakek tua yang berjalan tertatih di depannya. Rasa ingin tahu yang menyeruak mendorong Bradabasu dan Gajah Enggon mengikuti dari belakang. "Umurmu berapa, Ki? Dan kalau boleh tahu, siapa namamu?" Bradabasu kini memecah keheningan. Kakek itu tidak menjawab dan terus tetap berjalan. "Ia tidak mendengar, Adi," bisik Gajah Enggon. Bradabasu menggamit kakek itu dan kemudian memaksanya untuk menoleh. "Umurmu berapa, Ki? Dan siapa namamu?" ulang Bradabasu. "Umur? Ya, namaku." Bradabasu mengangguk dan membiarkan kakek tua itu mengobori dirinya. Api obor itu terlalu dekat dengan wajahnya. "Namaku Agal. Sebut saja Ki Agal. Kalau soal umur, aku sudah sangat tua. Orang-orang yang sepantaran denganku banyak yang sudah mati. Mungkin 70 tahun atau 80 tahun. Bisa mungkin kurang, bisa mungkin lebih." Gajah Enggon kini bertambah penasaran. "Ki Agal, benarkah seperti yang kau katakan? Kau telah mengenalku? Kau merasa menunggu kedatanganku?" Mungkin suara Gajah Enggon itu tidak jelas karena kalah oleh suara ombak yang bergemericik. Lelaki tua yang bernama Agal itu tidak menjawab. Dengan tertatih-tatih, ia berjalan menyusuri tanah berpasir yang basah. Bradabasu kini menggamit Gajah Enggon. "Kakang, tidak ada gunanya berurusan dengan orang ini. Sebaiknya kita pergi saja," kata Bradabasu. "Jangan!" Bradabasu tersentak. Jawaban itu berasal dari mulut lelaki tua itu. "Sebaiknya kalian ke rumahku dulu," ucap Ki Agal. Bradabasu kemudian menggamit tangan orang tua itu. Ki Agal kini berhenti. "Benarkah kau merasa berkepentingan dengan kami, Ki?" tanya Bradabasu. "Tentu saja," jawab Ki Agal. "Sampean tahu siapa kami?" lanjut Bradabasu. Ki Agal kini tidak hanya memandang wajah Gajah Enggon dan Bradabasu, tetapi ia juga mendekatkan obornya. Bradabasu nyaris melenguh karena obor itu begitu dekat dengan wajahnya. "Kau sudah aku putar giling untuk datang ke tempat ini karena aku ingin kau menjadi menantuku. Takdirmu berada di tempat ini," ucap orang itu. Bradabasu kini menjadi jengkel. Pertanyaan yang dilontarkan itu tidak memperoleh jawaban. Sebaliknya, lelaki tua itu lebih banyak berbicara kepentingannya. Beranggapan orang tua itu mungkin gila, Bradabasu melekatkan jari miring di keningnya. Sebaliknya, Gajah Enggon mulai merasa curiga meskipun tidak tahu bagian mana yang harus dicurigai. "Namamu Gajah Enggon bukan?" tanya orang itu. Pertanyaan yang dilontarkan dengan begitu ringan itu menjadi sebuah palu godam yang menghantam dada mereka. Bradabasu merasa wajahnya kini mendadak menebal melebihi tebal bibir sumur di rumahnya dan serasa bagai air mendidih yang disiramkan ke wajahnya. Bradabasu terkejut bukan kepala. Demikian juga dengan Gajah Enggon yang sama sekali tidak menduga orang itu mengetahui namanya.
Justru oleh karena itulah Gajah Enggon kini terbungkam. "Ayo, rumahku masih jauh," kata Ki Agel. Ki Agel kembali berjalan dengan tertatih. Ketika terlihat olehnya sebatang kayu tergeletak, diambilnya kayu itu dan dimanfaatkan sebagai sebuah tongkat. Batuknya datang berselang-seling dengan sendawanya sambil sesekali melenguh menggunakan kata-kata yang tidak jelas. Akan halnya Bradabasa dan Gajah Enggon akhirnya tidak berani untuk meremehkan kakek tua itu yang ternyata tahu siapa dirinya. Pertanyaan dan rasa penasaran yang sontak menyeruak adalah bagaimana orang tua itu bisa tahu namanya. Ki Agel, Bradabasa tidak bisa menguasai rasa herannya. "Ada apa?" balas Ki Agel tanpa menoleh. "Kalau usiamu sudah setua itu, berarti anakmu pasti tidak bisa dibilang muda lagi. Anakmu pasti juga sudah tua dan mungkin telah berusia 60 tahunan lebih. Lantas, bagaimana kau bisa mengambil temanku ini sebagai menantumu?" Ki Agel kini kembali bersendawa. Rupanya perutnya kini tengah bermasalah. "Bukan untuk anakku, tetapi cucuku. Jangan khawatir, cucuku tidak akan membuatmu kecewa. Cucuku memiliki wajah yang cantik dan amat pantas menjadi istri seorang prajurit Bayangkara. Nama cucuku Rahyi Sunelok." Sekali lagi, desir yang sangat tajam merambati permukaan jantung Gajah Enggon dan Bradabasa. Kakek tua yang bernama Agel itu ternyata juga tahu mereka adalah prajurit. Boleh diyakini orang itu memiliki ketajaman dalam memandang. Bisa disebut sebagai orang yang weruh sadurunge winara dan juga seseorang yang waskita. Orang-orang tua yang banyak mengedepankan laku prihatin memang sangat mungkin menguasai kemampuan semacam itu. Langit kini kembali menjadi bersih dan mendung yang semula begitu tebal kini lenyap tersapu angin yang berhembus demikian deras. Sejauh mata memandang ke arah laut yang tersaji hanya hitamnya malam. Sementara itu, sejauh telinga menyimak yang terdengar suara gemericik ombak yang tidak berkesudahan. Akhirnya, setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, setidaknya untuk ukuran Kiai Agel yang serentak itu, sampailah Gajah Enggon dan Bradabasa di rumahnya. Sebuah rumah yang terpencil dan jauh dari rumah-rumah yang lain. "Pedukuhanku ini bernama Banculuk. Batasnya adalah sungai yang tadi kita lintasi. Pedukuhan yang rumah penduduknya padat tadi bernama Pelampang Tampu. Namun, sebutan untuk semua wilayah daerah ini adalah Ujung Galuh. Nah, itulah rumahku." Rasa penasaran Gajah Enggon segera terjawab. Rasa ingin tahunya kini telah terpuasi. Gadis yang ternyata sangat cantik kini membukakan pintu untuknya. Cahaya lampu ublik yang menyala kecil menerpa sebagian wajahnya, memancing rasa ingin tahu yang lebih besar lagi. Dan kini Gajah Enggon berusaha untuk tetap tenang, tetapi ia tidak mampu menolak rasa ketertarikannya. "Inilah cucuku, Rahyi Sunelok," kata Ki Agel. Gajah Enggon kini dilibas rasa takjub. Sementara itu, Bradabasa dililit rasa penasaran. "Bagaimana? Apakah cucuku terlalu jelek untukmu?" Pertanyaan yang membingungkan itu memang layak membuat Gajah Enggon tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sebaliknya, gadis cantik yang bernama Rahyi Sunelok itu hanya bisa menunduk. Akan tetapi, Bradabasa menangkap dengan jelas bahasa wajahnya
bahwa ia merasa sangat bahagia dengan pertemuan itu. Gemerlap matanya tidak bisa menipu mata Pradabasu. Pradabasu tidak mampu menahan diri untuk tidak merasa takjub. Bagaimana, Enggon? Ki Agel kini mengulang. Gajah Enggon kini gugup, hatinya berdebar-debar, dan Pradabasu yang memandang wajahnya kini terlihat kebingungan. Kalau menurutmu bagaimana? Apakah Enggon menganggap cucuku tidak pantas menjadi istrinya? Tanya Ki Agel. Kali ini pertanyaan itu ditujukan kepada Pradabasu. Pradabasu tersenyum, dan itulah untuk pertama kalinya Pradabasu merasa senyum yang merekah dari bibirnya itu adalah senyum yang terasa aneh. Namun rasa takjub dan penasarannya lebih membutuhkan jawaban. Sekilas sempat muncul rasa iri mengapa yang bernasib mujur seperti itu bukan dirinya. Akan tetapi dengan segera Pradabasu menepis dan membayangkan wajah perempuan yang tengah menunggu kepulangannya. Dia menurut hati Ningsih. Apakah sudah kau siapkan bilik untuk tamu, Mundo? Tanya Ki Agel kepada cucunya. Sudah, Kek, jawab gadis yang bernama Rayi Sunelo itu. Kalian berdua beristirahatlah. Besok aku akan mengundang beberapa tetangga untuk mengawinkanmu dengan cucuku. Mati pun aku rela setelah aku melihat cucuku berada dalam perlindungan laki-laki yang bisa diandalkan. Tanpa banyak bicara dan tidak memberi kesempatan untuk bertanya, Ki Agel dan cucunya kini memasuki salah satu bilik di rumah yang sederhana itu. Gajah Enggon dan Pradabasu kini saling memandang. Ketika beberapa jenak kemudian ia mendengar bait-bait kakawin yang dibaca dengan suara yang serak dan terbata. Pradabasu dan Gajah Enggon yang menyimak bacaan kakawin itu tidak mengenali apa judulnya. Pembacaan kakawin dalam tembang itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Ki Agel. Gajah Enggon kini merasa hanyut di aliran air deras manakala mendengar calon istrinya juga memperdengarkan suara yang lembut dan indah melebihi indahnya tembang dari bibir seorang warangkono. Apa arti semua ini? Tanya Gajah Enggon yang kebingungan dengan berbisik. Kau benar-benar beruntung, Kakang, balas Pradabasu. Apakah menurutmu aku harus menerimanya, Adi? Ya, kenapa tidak? Kau harus menerima gadis itu sebagai istrimu. Atau kalau kau menolak, kau akan menyesal seumur hidupmu, Kakang. Karena mungkin tawaran itu akan diberikan kepadaku. Ingat, Kakang, bukankah Ibu Suri mengatakan bahwa dari ujung galuhlah hidupmu baru akan dimulai? Kata Pradabasu dengan suara yang lebih berbisik. Gajah Enggon kini gelisah. Gajah Enggon saling melekatkan kedua tangannya dan meremas-remas jemari. Ia memandang ke arah bilik tempat suara lembut dalam alunan mocobat itu berasal. Jadi ini yang dimaksud oleh Ibu Suri? Tanya Gajah Enggon dengan ragu. Perlahan namun mantap Pradabasu kini mengangguk. Selamat, Kakang, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Namun Gajah Enggon tidak dengan segera menerima jabat tangan itu. Sekali lagi, Adi, apakah menurutmu sebaiknya aku menerima gadis itu sebagai istriku? Pradabasu tersenyum. Kakang, selama ini kau mengalami kesulitan dalam mencari jodoh. Karena betapa kiku kau dalam menghadapi perempuan. Kali ini ada gadis yang demikian cantik menawarkan diri untuk menjadi istrimu. Menurutku, tidak ada alasan bagimu untuk menolak. Malam itu,
akan menjadi malam yang jauh lebih panjang dari malam-malam biasanya karena Prada Basu dan Gajah Enggon terlalu banyak menelan rasa penasaran yang tanpa sebuah jawaban. Namun ketika Gajah Enggon bertanya kepada dirinya sendiri, ia sungguh merasa sangat bahagia. Waktu yang terus bergerak dilaluinya dengan tersenyum tidak berkesudahan. Aku lapar, Kakang. Tiba-tiba Prada Basu menyeletuk. Gajah Enggon kini seperti merasa diingatkan. Aku juga lapar, Adi.